Ibu di ini nggak sih di Pulau Jawa atau di tempat lain? Di Lampung. Oh iya Lampung. Oh, Lampung itu WIB atau apa sih teman-teman? Sorry, saya Hah? Lampung itu WIB juga ya Bu? Lampung tuh di Sumatera. Oh iya, tapi berarti bukan WIB. Iya, pantesan di sini udah nggak azan. WIB, Maaf ya Bu Dami. Mas. Ujung WIB. Sumatera. Oh WIB. Kok di sini nggak ada azan-azannya Bu? Apa udah pada bosen ya? Oke oke, sorry sorry, my bad. Sumatera WIB. Oke oke. Oh alah. Ya saya belum pernah denger tau daerah Lampung nih. Pernah dengar, cuman maksudnya saya lupa pembagian waktunya. Oh, masih masuk. Mm-mm. WIB. WIB. Oke, silakan Bu Dami. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mm-mm. Nah, ini Ibu semakin auranya semakin terpancar. Kalau serius, saya kalau melihat orang-orang Islam yang memang sudah meninggalkan keislamannya, entah mungkin kemana-kemana gitu, nggak harus ke Kristen ya, mereka langsung terpancar loh, baik laki-laki atau perempuan. Hmm. Tadi Silakan silakan. ngomong sumpah tadi, aku jadi inget ya. Mm-mm. Kan kalau di agama Kristen tuh, aku pernah baca di Matius 5 ya Kak Erlin, ayat 33. Apa tuh? Oke. Matius 5 ayat 33. Hmm. Kamu telah mendengar pula yang diberikan kepada nenek moyang kita. Dengar gak sih berisik ya? Nggak apa-apa, ngomong Dengar aja dengar Bu. nggak apa-apa. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah bersekali-sekali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Nah, ini berarti kita intinya nggak boleh ya mengucapkan sumpah. Mengucapkan sumpah atau disumpah juga nggak boleh. Maksudnya gimana tuh? Oke, oke, saya jawab ya Bu. Ya, sorry sorry. Maaf, saya mute dulu, takutnya nggak kedengeran Bu. Nggak apa-apa ya. Gini, apakah secara ayat Alkitab yang Bu Dami bacakan buat kita teman-teman dari Matius 5 tadi ya, Matius 5 ayat 33 34 ya, 34 35 36 itu satu ini pembahasan. Apakah artinya kita benar-benar nggak boleh bersumpah secara general, secara umum? Oh, nanti bingung. Sedangkan kita lihat banyak ya Bu Dami, mungkin Bu Dami kan juga pegawai pemerintahan, ada mungkin teman-teman pemerintahan yang bersumpah ketika mengambil jabatan, itu sumpah dokter atau apa. Ya kalau orang Katolik atau orang Kristen baca Alkitab itu membacanya secara kontekstual, nggak boleh ngambil sumpah, nanti kami diragukan nanti. Padahal semua jabatan atau semua beberapa misalkan kayak persidangan yang tadi sempat saya bilang, kesaksian itu kan biasanya mengambil sumpah juga ya gitu. Nah sebenarnya ini jangan diambil seolah-olah secara general atau secara umum kita nggak boleh bersumpah, tetapi yang tidak diperbolehkan apa? Sumpah palsunya, paham nggak? Yang nggak diperbolehkan sumpah palsu ya, yang dilarang itu sumpah palsu. Kenapa? Loh, kamu atau teman-teman jangan, sekali lagi jangan ngotot ya, jangan ngeyel ya, abang tapi kan itu jelas ayatnya nggak boleh bersumpah. Loh, masa kalau Yesus ngomong kayak gitu? Sekarang saya tanya Bu Dami, Bu Dami tahu nggak Yesus sendiri bersumpah? Minta tolong dibuka mic-nya Bu. Bu Enggak. Dami ke mute Bu Dami. Iya udah. Apakah Ibu Dami tahu Yesus bersumpah? Enggak ya? Belum pernah Belum. dengar. Oke, kita minta tolong bacakan dari Kak Arlin dari Matius 26 ayat 63 sampai 64. Oke, Kak Amian nanti Matius, saya bimbing. Matius Bang 26 Jo, ayat 63 sampai 64. Matius 26 63 64. 26 6 63 64.
Loh, ini suaranya hilang. Oke, Kak Amia nanti berkabar saja. Ada. Oh, sinyal. Oke, silakan berbicara lagi. Tadi nggak kedengeran. Ya, silakan, Kak Erlin. Oke. Tetapi Yesus tetap diam. Yesus Baca. akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Bang Jo ke mute. Bang Jo ke mute. Oh, sorry. Tadi sempat terputus-putus. Boleh nggak dibacakan ulang, Kak? Matius 26 ayat 63 sampai 64. Oke. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, Anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Jelas ya di situ Bu Dami dan teman-teman. Yesus sendiri mendengar sumpah dari imam besar dan Yesus sendiri menjawab sumpah dari imam besar itu. Yesus tidak menolak ketika ditempatkan di bawah sumpah dari imam besar. Gitu. Bahkan kalau kita lihat Rasul Paulus sendiri dia bersaksi atas nama Allah. Coba minta tolong baca dalam Roma 1 ayat 9. Roma 1 ayat 9. Oke. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil Anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Ya, Rasul Paulus mengambil Allah dan menggunakan Allah sebagai saksinya. Minta tolong bacakan lagi dalam Galatia 1 ayat 20, Kak Erwin. Galatia 1 ayat yang ke-20. Di hadapan Allah kutegaskan. Di hadapan Allah kutegaskan. Jadi tetap Tuliskan kepadamu ini benar. Aku Rasul Paulus menggunakan Allah, menggunakan nama Allah untuk memberitakan kesaksian. Ya. Makanya tadi kita balik lagi ke Matius 5 ayat 33, kita dengar lagi apa yang dikatakan Yesus sebenarnya di situ. Bu Dami dan teman-teman. Ya, Kak Erwin silakan. Matius 5 ayat 33. Oke, iya Tom, thank you. Matius 5 ayat 33. Matius 5 ayat 33. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan berpeganglah sumpahmu di depan Tuhan. Jadi yang nggak diperbolehkan, sekali lagi saya tegaskan, jangan diambil ayatnya untuk, berarti nggak boleh sumpah secara umum, nggak. Yang nggak diperbolehkan itu sumpah palsu, yang tadi saya bawakan gitu. Itu sudah jelas sebenarnya di ayat itu. Cuman kita kasih detail, kita kasih bukti bahwa untuk membuktikan apakah di ayat-ayat berikutnya Yesus sendiri mendengar sumpah atau mengambil sumpah, ternyata ada. Atau adakah rasul-rasul lain, contoh kayak tadi Paulus bersumpah, ternyata ada. Jadi begitu Bu Dami. Jadi bukan berarti secara membabi buta atau secara umum orang Kristen nggak bersumpah. Yang nggak diperbolehkan, sekali lagi teman-teman, kita garis bawahi, kita cetak tebal dan garis bawahi adalah sumpah palsu. Begitu Bu Dami. Matius 5 ayat 33. Nah, silakan Bu Dami. Tapi kalau kita lagi menjabat diangkat sumpah tuh, kalau ditumpangkan Alkitab di atasnya gitu, berarti nggak apa-apa itu ya? Nggak apa-apa dong, itu justru sah dan perlu. Kenapa? Yaitu untuk kejujuran, dan memang kita betul-betul menjadi pelayan bagi masyarakat, dan kita dipercayakan jabatan itu juga datangnya dari Tuhan. Tuhan yang juga telah mengizinkan kita untuk mengemban jabatan itu.
Maka kita bersumpah dalam nama Tuhan supaya kita betul-betul menjalankan amanah itu, menjalankan dan mengerjakan jabatan itu. Itu nggak apa-apa, justru itu sangat sah dan perlu, Bu. Itu tadi kayak Paulus, Bu. Paulus itu kan jabatannya rasul. Nah, tadi di Galatia 1 ayat 20 dan Roma 1 ayat 9, Paulus itu bersumpah dan bersaksi menggunakan nama Allah. Gitu, teman-teman. Itu bentuk tanggung jawab, betul. Silakan. Terus ini yang mana ya, aku pernah baca masalah kafir ya. Kafir itu di Matius 5 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, berarti sebenarnya ucapan kafir itu apa ya? Berat ya kayaknya ya. Tapi kayaknya kok perasaanku gampang banget ya kita sering ngucapin kafir-kafir gitu. Gimana menurut Yosef? Oke, itu di Matius 5 ayat 32 tadi ya. 22, sorry. Di dalam Matius 5 ayat 22 itu kita harus baca dulu konteksnya. Pendekatan orang Yahudi bahwa kata kafir itu dalam bahasa Arakam, bahasa Aram itu raka, ya kayak nama orang ya. Memang hati-hati yang namanya raka itu bahasa Aramaik, Buddha beda teman-teman. Artinya apa? Maaf ya, orang yang TOLOL, orang yang hina, orang tidak berguna. Raka. Artinya Raka dalam bahasa Aramaik itu Yesus itu berbicara. Kata kafir itu dalam konteks ayat itu kita lihat dalam konteks Yesus itu berbicara bukan dalam kata kafir yang pemahaman Islam ya, Bu ya, bukan teologis Islam, bukan kafaro itu, bukan, melainkan ini lebih kepada penghinaan, merendahkan martabat seseorang. Jadi contoh saya bilang lu nggak guna gini, nah itu. berarti ini kafir ini beda ya dengan yang Pemahaman Islam. ya? Iya, bukan. Ini lebih kepada menghina dan merendahkan martabat seseorang. Nah, gitu. Nah, makanya begini. Itu kita harus lihat dulu. Matius 5 itu kan akarnya dari mana? Matius 5 itu nyambungnya ketika Yesus itu sedang berbicara di bukit, betul nggak? Sabda bahagia di bukit, betul nggak, Kak Erlin dan Bu Dami? Khotbah di bukit, Matius 5 ayat 8. Oh iya. Betul ya? Ya, perikopnya perikop. Yesus dan hukum Taurat. Enggak, Matius 5 ayat 8 itu kan perikopnya Yesus Khotbah di melanjutkan khotbah di bukit kan? Oh iya, yang bukit, iya. Iya. Melanjutkan dari situ, Yesus mau mengajarkan bagaimana kita meneladani apa yang diperintahkan Allah termasuk dalam hukum Taurat itu, bahwa akar dosa itu adalah pembunuhan. Nah, dalam khotbah di bukit itu Matius 5 ayat 8 awalnya itu Yesus itu menunjukkan bahwa dosa itu bukan hanya tindakan lahiriah, teman-teman. Ya, tapi juga sikap hati. Ya, bukan hanya tindakan lahiriah tapi juga sikap hati. Ini teman-teman harus pahami konteks Matius 5 ayat 22 itu. Kenapa? Karena gini. Ini sudah menjadi rahasia umum ya, Bu Dami, Kak Arlin dan teman-teman. Pembunuhan itu awalnya dari kebencian, betul nggak? Banyak kasusnya orang membunuh karena benci, betul nggak? Karena kepahitan, karena benci ya, sampai tega menghabiskan nyawa seseorang. Nah gitu. Dan kebencian awal mula itu paling sering diekspresikan lewat penghinaan, betul nggak? Makanya banyak kasus-kasus orang-orang yang motifnya itu ketahuan dari benci. Ketika ditelusuri bencinya karena apa? Karena sering dihina, karena sering diejek, saya sering dikatain mohon maaf, miskin, jelek, segala. Nah, Direndahkan ya. gitu. Nah, penghinaan ini kemudian lahir dari hati yang meremehkan, suka meremehkan dan seterusnya. Jadi dikecam ini bukan sekedar bunyinya oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 22, Bu. Bukan sekedar bunyinya, nggak guna lu, TOLOL lu ya, dari bahasa itu tadi. Kafir jadi bukan teologis Islam ya, tapi lebih kepada penghinaan, merendahkan martabat orang. Bukan hanya bunyinya, tapi melainkan makna terdalam itu sikap hati kita yang memandang sesama itu sebagai manusia yang tidak terhormat. Artinya kita tidak menghargai hak asasi manusia, itu simpelnya gitu. Nah, seperti itu. Iya. Nah, boleh saya terakhir ini supaya nanti nggak salah paham.
Nah, ketika ada ayat itu dibacakan tadi oleh Bu Dami dan saya jawab, ini jangan nanti membenarkan. Tuh kan, berarti nggak boleh kita menghakimi si Edis atau menghakimi siapa, menghakimi orang di luar Kristen sesat. Nah, ini katanya nggak boleh. Beda. Alkitab itu beda, Bu, ya teman-teman, beda. Menilai ajaran dengan menghina dan merendahkan pribadi seseorang itu dibedakan, teman-teman. Ini bagaikan apa? Dua sisi yang berbeda. Ya, paham ya? Jadi bukan berarti ketika kamu baca Matius 5:22 itu nggak boleh tuh ngatain orang sembarangan kayak gitu, nanti diserahkan. Berarti kita kalau ada orang sesat kita diemin aja, enggak. Orang tadi kita barusan baca ya ayat-ayatnya Kak Erlin ya dari kemarin tentang penyesatan, tentang orang sesat dihukum, dibuang, dikucilkan oleh gereja. Bu Dami juga dengar kan kemarin. Jadi konteksnya itu bukan lebih ke ajaran, tapi tindakan penghinaan martabat itu loh ya, tentang moral gitu, merendahkan pribadi seseorang itu beda dengan ajaran. Nah, seperti itu Bu Dami dan teman-teman. Silakan, ada lagi pertanyaannya. Terus ini masih di Matius ya. Matius 5 yang ayat 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Nah, berarti ini maksudnya gimana? Kalau misalnya kita punya hutang, terus sudah meninggal, ya apa maksudnya seperti itu? Itu Matius 5:25, betul nggak Bu? 26. 26, sorry. Matius 5:26. Ini berbicara tentang api penyucian. Matius 5:26. Nah, coba dibaca dari Matius 5 ayat 24-nya, Kak. Sampai 26 ke Erlin. Oke. Matius 5:24-26. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Nah, ini bukan soal hutang, mohon maaf, bukan hutang duit, hutang emas, bukan. Ini lebih kepada penggambaran Yesus terkait tentang dosa kita yang belum selesai. Paham? Yang belum diselesaikan pada saat kita tidak ada di dunia. Kenapa Yesus tadi ngomong apa? Dengan perumpamaan, berdamailah dengan saudaramu selama kamu bersama-sama dengannya. Masih satu dunia ibaratnya. Paham? Nah, di situ dikatakan Tuhan Yesus dengan perumpamaan, jangan sampai engkau diserahkan kepada hakim, dan hakim akan menyerahkan ke pembantunya, dan pembantunya akan menyerahkan engkau ke dalam penjara. Sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Nah, ini Yesus memberikan penggambaran tentang api penyucian, jiwa yang menantikan untuk dimurnikan oleh karena rahmat Tuhan kita Yesus Kristus melalui doa-doa yang kita berikan. Ini yang kemarin beberapa waktu lalu Bu Dami kita ngomongin soal misa arwah ya, mendoakan arwah itu yang kita sempat ada mention atau ada sebut soal tahlil dalam Islam. Nah, ini kaitannya, soalnya saya sempat mention ayat ini untuk membuktikan bahwa di kekristenan secara sejati itu dibedakan keadaan di mana manusia yang sudah wafat ada surga, neraka, dan api penyucian. Api penyucian ini bukan neraka, beda loh. Jangan karena kamu pikir ini api maka otomatis neraka, enggak. Nanti kamu baca dalam kitab Ibrani, di situ dikatakan Allah adalah api yang menghanguskan. Masa kamu juga mikir Allah itu di neraka, kan enggak? Jangan mentang-mentang namanya api, otomatis neraka, enggak. Jadi api pemurnian atau purgatori ini, Bu Dami dan teman-teman, inilah yang salah satu ayatnya ada di dalam Matius 5 ayat 24 sampai 26 yang tadi kita baca bareng-bareng. Artinya apa? Purgatori ini menggambarkan jiwa-jiwa yang tadi kata Tuhan Yesus apa? Benar, karena apa? Mereka sedang ingin mempersembahkan persembahan di atas mezbah. Ya
Ya nggak mungkin dong orang yang nggak bersatu dengan Allah memahami persembahan sampai segitunya mempersembahkan di depan mesbah, betul nggak teman? Hanya orang yang beriman, itu gambaran Yesus itu jelas. Orang beriman karena dia sedang hendak mempersembahkan persembahan di atas mesbah, tapi karena ada dosa dia harus selesaikan dulu. Nah, itu keadaan purgatori itu menggambarkan jiwa-jiwa yang dalam persekutuan dengan Allah tetapi masih perlu dimurnikan dalam dosa-dosanya, Bu. Dan nggak mungkin neraka. Kenapa neraka? Untuk orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang dihukum. Minta tolong baca dalam Markus 16 ayat 16, Kak Erlin. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, yang nggak percaya itu dihukum, yang di neraka itu mereka yang betul-betul nggak percaya, Bu. Tapi bagi kita yang percaya masih punya dosa yang tadi digambarkan dengan hutang, kita berada di kondisi penjara tadi yang digambarkan sebagai api penyucian, purgatori tadi, yang dalam pemahaman gereja Katolik dan ajaran gereja yang sejati itu menggambarkan jiwa-jiwa yang menanti untuk dimurnikan. Yang kemarin kita sempat bahas ya, Bu, ayat-ayatnya. Itu purgatori itu. Jadi bukan soal hutang, mohon maaf, bukan hutang secara literal ya, hutang apa. Walaupun, jadi kita fokusnya pada penggambaran keadaan itu. Karena apa? Kalau itu dikatakan neraka, teman-teman juga bingung. Masa lu di neraka bisa keluar masuk? Ya kan, sedangkan neraka itu kekal dan abadi. Hanya untuk orang-orang berdosa yang tidak akan pernah bisa keluar dari dalamnya. Maka gambaran penjara ini cocoknya untuk apa, teman-teman? Penjara itu kan temporer, betul nggak? Kamu bayar tebusan, kamu penuhi masa hukuman kamu, atau bahkan ada penjamin atau apapun itu, kayak tadi Tuhan Yesus bilang membayar hutang, berarti kan ada kemungkinan kita bisa bebas, betul nggak, Bu Dami? Nah, itu purgatori. Jiwa-jiwa yang menanti dengan sabar untuk dimurnikan, lalu mereka kembali ke surga. Jadi purgatori atau api penyucian dalam Matius 5 ayat 25 itu menggambarkan keadaan orang-orang yang masih ada dosa yang perlu dimurnikan. Mereka bukan dibinasakan, mereka hanya tertunda dalam kekudusan. Itu, silakan Bu Dami. Berarti ini maksudnya beda ya, bukan hutang bahwa kita masih punya sangkutan-sangkutan hutang di dunia gitu, hutang materi. Literalnya bisa jadi seperti itu, karena memang yang dimaksud dengan hutang itu kan artinya kita juga mempunyai tanggungan dosa segala macam kan, Bu ya. Itu karena tadi ada kata Yesus itu berdamai, segeralah berdamai dengan saudaramu kan gitu. Tapi kita fokusnya di ayat itu lebih pada tentang purgatori, karena hutang yang dimaksud itu dosa. Gitu. Itu bukan literal hutang beneran saya misalkan minjem 10.000, enggak gitu. Hutang yang dimaksud itu adalah dosa. Karena gini kan, kalau di Islam tuh kan misalnya mayatnya mau diberangkatkan gitu ya, nanti kan Pak apa sih, kalau tempatku istilahnya Pak Mudin ya, itu pasti kan bilang gini, apabila almarhum punya sangkutan, harap menghubungi keluarganya gitu kan. Nah, pikirku sama dengan ini gitu. Ya. Bu Dami pernah penasaran nggak? Emang kalau nggak dibayar hutangnya kenapa? Gitu. Nah, makanya tuh kalau di Islam kan harus dibayar. Walaupun itu dia. Tapi ahli waris dibayar. Nah, tapi kalau kita di Kristen tuh gimana? Misalnya meninggal masih punya hutang. Dosa itu tadi, dosa ya, bukan hanya hutang saja. Jadi hutang ini maksud di situ adalah dosa, Bu. Nah ya. Hutang ini maksud adalah dosa. Gitu. Bukan uang atau harta gitu, lebih tepatnya. Yang bisa melunasi itu ya adalah pengakuan dosa, sakramen tobat. Itu dalam gereja Katolik. Jadi kalau di itu misalnya kita meninggal punya hutang, tapi kayaknya nanti dikatakan nggak itu kalau mau mayatnya mau diberangkatkan gitu, pastornya, paromonya bilang. Biasanya orang Kristen yang sejati itu akan saling mengingatkan satu sama lain, anggota keluarganya, tapi nggak sampai segitunya diumumkan di gereja, enggak.
nggak kayak Islam, nggak. Biasanya keluarganya yang akan melunasi, yang debitur pemberi hutang itu yang akan nyampein ke keluarga secara private, nggak diumumkan ke gereja. Beda ya, berarti maksudnya bukan hutang kita di dunia ini gitu ya, apa Iya, berupa uang atau berupa apa gitu ya. iya, lebih tepatnya dosa, Bu. Iya, suatu keadaan nanti yang dimaksudkan Yose tadi purgatory tadi itu ya. Purgatory, betul, menggambarkan itu. Karena kalau misalkan kalau cuman ada surga dan neraka, ini yang di penjara yang mana? Masa iya kita mau bilang neraka cuma tempat transit, cuma tempat singgah, hotel predio, kan nggak mungkin. Sementara neraka kekal. Masa iya surga, sedangkan surga itu berisi tentang kekudusan. Kalau masih ada hutang, denda, dosa, dan seterusnya, ya ngapain masuk surga kan gitu. Maka ini yang dimaksud tadi, keadaan yang ada di tengah-tengah yaitu purgatory. Purgatory itu ya surga yang tertunda. Kenapa? Karena mereka ada dalam purgatory itu pasti akan masuk surga. Hanya saja mereka perlu dimurnikan. Nah, ini ada di dalam Alkitab tentang api pemurnian ini. Pembicaraan tentang api pemurnian ini ada dalam 1 Korintus 3 ayat 15. Kak Erlin, 1 Korintus 3 ayat 15. 1 Korintus 3 ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, akan kerugiannya dalam api. Putus ya. Putus-putus. Kak Erlin sinyalnya tapi nggak apa-apa. Bu Dami sudah baca ya itu 1 Korintus 3 ayat 15. Saya ulang. Ya, nggak apa-apa ulangin Kak. Iya, diulang aja Kak. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ia sendiri diselamatkan tetapi seperti dalam api. Pekerjaannya terbakar. Nah itu gambaran api pemurnian. Dan nggak mungkin api yang dimaksud adalah api neraka. Nggak mungkin api neraka bikin kita selamat. Api neraka itu adalah pembinasaan, hukuman kekal. Sekali lagi, ini kata kuncinya, kekal, bukan temporer, bukan hanya surga yang tertunda. Begitu, Bu Dami. Kalau yang udah masuk neraka udah pasti masuk ya, nggak mungkin. Nggak mungkin keluar lagi. Nggak mungkin seperti dalam surah Maryam ayat 71-72, cuman ngelewatin doang mampir. Itu kalau di Islam kan nerakanya dilewatin pakai jembatan Shiratal Mustaqim dari senilai rambut ya Bu ya. Makanya yang laki-laki dan perempuan mulai dari sekarang treatment rambut biar rambutnya tebel, biar nanti kalau dibelah 7 tebel ya. Loh iya, saya dulu dikasih tahu sama ustaz saya gitu Bu, akal-akalannya katanya, makanya dari sekarang kita pelihara kesehatan rambut gitu katanya, pakai sampo yang sesuai, jangan gampang rontok gitu katanya. Nanti kalau rontok rambutnya patah-patah, nanti pas dibelah tipis banget gitu. Kalau perlu digimbal atau di apa, kalau perempuan dikepang gitu. Ada-ada aja emang ya, nggak boleh gitu ya, itu agamanya Bu Dami masih, dan itu mantan agama saya ya. Ya silakan Bu Dami, nggak apa-apa, kita ice breaking gitu, biar nggak tegang-tegang amat. Silakan Bu Dami. Yang lucunya kan katanya kalau yang apa pelihara kucing itu nanti yang bantu kita kucing malahan ya. Iya nggak sih? Pernah dengar? Ya kan itu kurban juga sama kan Bu? Naik sapi, betul kan? Kurban itu kendaraan kita masuk surga, betul nggak? Iya. Ya kayak film kartun aja. Aneh-aneh loh, masa kita ke surga nggak boleh ada teknologi Bu, ada BMW, ada Mercy, ada Alphard, ada Denza, masa pilihnya sapi kebo naik ke surga? Kelamaan Bu ya, keburu kecapean itu, kasihan itu nunggangin berapa orang.
Kalau bisa gitu saya korbanin aja tuh motor, mobil ya kan, biar sampai sono biar lebih duluan kan gitu. Aneh ya, itu nggak masuk di akal. Kenapa? Ya Iya. karena campur sari, apa bukan campur sari, apa di oplosan gitu. Ajarannya oplosan, bu, oplosan. Lah sekarang kalau misalkan seperti itu sistem surganya loh, berarti apa gunanya perbuatan dan amal kita kalau ditentukan dari besaran jumlah kurban, besaran sapi, kambing, domba kah? Semakin besar hewan kurbannya katanya semakin lancar perjalanannya. Ini kan saya menilai ini kayak betul-betul ajaran. Kalau kita baca dalam mitologi Yunani itu mirip-mirip loh, Bu. Ya kan? Teman-teman tahu nggak? Mitologi Yunani atau orang-orang yang tidak mengenal konsep Abrahamik, surganya itu kayak gitu, digambarkan dengan perjalanan panjang itu. Mohon maaf ya, saya harus sebut teman-teman kita yang Hindu itu mirip loh konsepnya dengan seperti itu. Jadi Islam ini oplos-oplos ajaran dari mana gitu loh. Nah silakan Bu Dami. Tapi bentar, di bawah itu ada Bang Amian sama siapa namanya Arif. Mau naik silakan ya. Kalau mau naik dibimbing langsung nggak apa-apa ya. Thank you Bang Amian. Disebut namanya langsung kasih lele. Di bawah itu katanya Bu Dami dan Kak Erle, di bawah itu ada saudara kita. Dia juga dari Islam katanya. Namanya Arif, mau dibimbing. Arif, saudaraku, kalau mau naik, bro, naik aja ya. Nanya-nanya di sini nggak apa-apa. Ini Bu Dami juga dari Islam kok. Masih Islam beliau, masih Islam. Di sini nggak ada yang dipaksa jadi Kristen. Biar kita sama-sama Nggak usah open cam nggak apa-apa. Nggak usah open camp nggak apa-apa. Mau dibimbing di sini dalam artian kita bantu mungkin apa yang perlu ditanya, apa yang perlu dijawab, apa yang perlu dibahas, apa yang perlu didiskusikan. Ini kayak Bu Dami aja santai gitu. Nggak ngerti tanya. Kalau misalkan paham dikit-dikit, Bu Dami misalnya paham dikit-dikit mau confirm juga nggak apa-apa. Itu saya nggak melarang, artinya Bu Dami harus betul-betul nggak tahu. Nggak. Kalau Bu Dami tahu justru lebih bagus. Ya silakan dilanjut Bu Dami. Oke. Ini masih di Matius tadi ya. Matius berapa ya? 5 ayat 28 tentang perzinahan ya. Matius 5 ayat 28. Oke, silakan. Aku baca ya. Ya, boleh. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan, engkau cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan yang utuh dicampakkan ke dalam neraka. Berarti di sini yang dikatakan zina, yang berzina itu laki-laki doang ya? Oke, udah. Itu pertanyaannya. Iya. Oke, begini. Berzina itu bukan hanya laki-laki saja, perempuan pun sama. Karena apa? Berzina ini soal konsen, soal bagaimana kita dalam hati menginginkan yang bukan milik kita. Ya memang, Yesus hanya memakai contoh dari sudut pandang pria yang tadi Ibu baca di awal. Setiap orang yang memandang perempuan, ya kan nggak mungkin selain laki-laki. Ini kan laki-laki. Nah ini maksudnya prinsip moral Yesus, tetapi kan berbicara di kata awalnya, di kalimat awal, setiap orang, artinya berlaku baik laki-laki maupun perempuan, gitu. Nah, tapi kenapa Yesus menekankan setelah dia bilang setiap orang, kemudian dilanjutkan dengan mengatakan yang memandang perempuan? Nah, jadi spesifiknya lebih ke laki-laki. Padahal di awal Yesus bilang setiap orang, betul nggak Bu? Kalau setiap orang kan berarti laki-laki dan perempuan. Tapi secara ketika Yesus berbicara tentang contoh tindakan apa, Yesus pakai contohnya itu dari sudut pandang laki-laki. Nah kenapa? Karena gini, Yesus itu sudah berbicara dengan audiens atau dengan orang-orang yang hadir pada saat Yesus ngomong itu. Dalam budaya saat itu mayoritasnya laki-laki. Ya, ini harus kita lihat dulu konteksnya. Nah karena itu contoh yang dipakai, ia adalah seorang laki-laki yang memandang perempuan dalam kacamata nafsu. Namun ya prinsipnya sama, bahwa nafsu seksual yang disengaja ya itu adalah dosa, apalagi nafsu seksual yang disengaja terhadap orang yang bukan pasangan sah. Itu merupakan dosa dalam hati. Itu inti dari perkataan Yesus, teman-teman. Ketika di kalimat awalnya menggunakan setiap orang. Walaupun contohnya Yesus memakai sudut pandang laki-laki yang menginginkan perempuan, tapi tetap mau laki-laki mau perempuan yang sudah memiliki nafsu seksual yang disengaja terhadap orang yang bukan pasangan sah itu telah berdosa dalam hati.
Gitu. Ya kenapa? Ya karena kita katakan yang dikatakan Yesus tadi dalam ayat yang juga sama ibu bacakan, bahwa dengan kata lain ketika dia memandang untuk memuaskan nafsu seksualnya, itu sudah melakukan perzinahan dalam hatinya. Gitu. Tapi bukan berarti gini, ayat tersebut bukan berarti nanti ditanya oleh Bu Dami atau teman-teman yang dengar di bawah, berarti Bang Jose, kalau saya ngelihat, jangan saya lah, ngelihat Aisyah atau ngelihat Khadijah atau ngelihat perempuan-perempuan lain ya, atau ngelihat Abdul, ngelihat laki-laki lain, berarti kalau misalkan saya tertarik dan mengagumi dalam hati, ih si Abdul ganteng amat gitu, si Aisyah imut amat gitu, berarti nggak boleh gitu. Enggak, ini bukan secara eksplisit, ini perhatikan teman-teman, bukan secara eksplisit Yesus itu melarang kita untuk mengagumi, itu natural, manusiawi gitu loh, bahkan sesama perempuan pun mengagumi gitu, ih cantik banget gitu, misalkan Bu Dami ngomong sama Kak Erlin seperti itu atau sebaliknya, dan itu boleh-boleh saja, mengagumi itu manusiawi, kita memberikan penilaian terhadap manusia lain itu justru sangat dibutuhkan gitu kan, karena itu membangun percaya diri dan seterusnya. Tentu Yesus nggak sesaklek itulah ya, kalau untuk tujuannya baik ya. Tapi begini, yang dipandang itu, yang ditekankan itu soal tadi lust, atau dalam bahasa Indonesianya hawa nafsu. Kalau sudah ada Jadi, niat. nah dari hati, makanya Yesus kan ngomong lagi, yang diharamkan itu bukan yang masuk ke mulut, tapi yang keluar dari mulut yang berasal dari hati. Nah makanya ini penting, hati kita fokusnya kemana. Kalau memang kita memandang perempuan hanya untuk kagum, hanya untuk seolah-olah manusiawi, perasaan itu muncul alami, bukan karena nafsu yang bejat dan membabi buta, itu nggak jadi masalah. Itu makanya tadi dikatakan secara seksual, saya tadi bilang. Kalau sekedar kagum ya nggak apa-apa lah. Gitu ya. Itu Bu Dami. Paham. Arif tuh minta dibimbing, dia mau ke Katolik, boleh, silakan naik. Mana Arif? Ada di bawah nggak Om Don dan moderator? Kalau ada di bawah tolong ini dijambak aja, atau bahasanya dinaikkan aja. Yuk, biar gabung di sini sama-sama. Nggak apa-apa, sama-sama belajar. Tuh ya, sementara kita sambil nunggu, silakan Bu Dami lanjut dulu, nggak apa-apa. Sambil mungkin Arif masih ini lihat-lihat dulu. Nah, ini kita balik lagi ke ini ya, ke penciptaan manusia ya, karena aku lagi berpikir-pikir ya aneh juga gitu ya. Ya, kalau di Alkitab kan jelas banget ya penciptaan manusia di Kejadian 2 ayat 7. Itu kan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi di sini jelas banget bahwa Tuhan tuh langsung menciptakan manusia dari debu tanah ya. Nah, kalau aku ini baca di Al-Quran itu kan manusia itu diciptakan dari apa sih? Dari air mani ya. Kalau di Quran 6 ayat 6 dan 7 dia diciptakan Air mani yang hina. Bentar. Terus 7 yang keluar dari antara tulang punggung, sulbi dan tulang dada gitu kan. Nah, aku bayangin gini loh, Sep. Kalau di sini udah jelas Tuhan menciptakan manusia, jadi udah manusia utuh diciptakan ya, mungkin udah komplit ya dengan anatominya gitu. Nah, kalau baru mani aja, Tuhan menciptakan mani, itu air maninya tuh di mana? Nah itu dia. Itu pertanyaan saya juga ke ustaz saya dan ke teman-teman Islam, nggak bisa jawab. Sekarang gini Bu Dami, kita baca di Kejadian 2 ayat 1, di situ dikatakan apa? Kejadian 2 ayat 1 sampai 2. Mau Bu Dami baca silakan. Apakah Erlin? Kak Erlin aja deh. Yo. Oke, Kejadian 2 ayat 1 sampai 2. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Oke. Bang Arifnya. Ya. Halo, shalom. Shalom, Arif. Bentar dulu ya. Kita selesaikan dulu sama Ya. sama Bu Dami, nggak apa-apa ya. Stay dulu di sini 5 menit aja ya.
Nggak apa-apa ya Bu Dami, di sini langsung ke Arif ya. Ya, nggak apa-apa. Bentar ya Arif ya, shalom, shalom. Saya mute dulu ya, soalnya kayaknya agak berisik, nggak apa-apa. Salve Kak Favilia, damai sejahtera juga. Oke, kita lanjut. Tadi Bu Dami dan teman-teman dengar ya dari pembacaan Alkitab dari Kak Erlin. Bang Arif juga baru gabung, mungkin tadi sempat dengar juga. Di ayat itu dikatakan apa? Allah berhenti. Di hari ketujuh Allah berhenti, menyelesaikan, sudah tidak ada lagi. Penciptaan itu sudah selesai, teman-teman. Makanya kalau di dalam ajaran gereja Katolik, Bu, di dalam kekristenan, terutama dalam gereja Katolik, teman-teman perhatikan terkait tentang penciptaan manusia. Allah itu menciptakan manusia secara langsung itu hanya Adam dan Hawa. Atau dalam istilah Latinnya, tolong didengar dan disimak, ya. Ini maksud dengan kreasio, penciptaan secara langsung itu Adam dan Hawa. Tapi kalau procreatio, artinya penciptaan tidak langsung, contohnya saya, Bu Dami, Kak Erlin, Bang Arif, teman-teman semua yang ada di sini, itu penciptaan tidak langsung. Artinya kita melalui proses kelahiran. Ya. Ya. Penciptaan langsung yang dari tanah yang tadi Bu Dami tanyakan, itu hanya Adam dan Hawa. Nah, sekarang kalau kita bahas dari konteks Al-Quran yang tadi Bu Dami kutip ayat dalam surah apa? Al-An'am ya? Saya lupa. Surat apa sih? Teman tulis apa? Oh iya, kayaknya Araf ya. Iya, dari dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa Atarik deh. air mani yang hina itu Al-Quran surah ke-32. Surah 32 itu surah apa ya? Saya lupa. Arif bisa jawab kan surah 32 itu surah apa ya? Saya tuh agak lupa-lupa ingat lagi. Coba kita cari surah 32 ayat. Ini biar kita bertanggung jawab dengan data ya teman-teman ya. Sebenarnya tidak penting betul karena sudah terucap ayat Al-Qur'annya, ini mau gak mau kita selesaikan dengan data. Surah 32. Ya. Kenapa? Ya saja. Apa ya sajadah? 32. Surah ke-32. Apa itu surah apa itu? Iya, As-Sajdah, betul-betul. As-Sajdah itu. Betul-betul. Summa ja'ala naslahu min sulalatim mim ma'im mahin. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Dari air mani yang hina. Itu sama dari air mani juga. Ya, kan Ya. gini, kalau air mani itu kan itu kan bahasa harfiah ya, bahasa umum aja. Kalau air mani itu kan disamakan dengan sperma kan, maksudnya ya. Betul. Nah, Oke. Tuhan kalau di situ Allah hanya menciptakan sperma. Nah, sekarang sperma itu di mana posisinya? Karena sperma itu nggak mungkin jadi manusia kalau nggak bertemu dengan apa namanya, ovum untuk apa? Untuk yang perempuan, sel telur perempuan. Nah, tapi di situ sel telur, ya kan? Ya. Secara logikanya jadi manusianya di mana gitu, si sperma ini di mana posisinya, terus kok bisa jadi manusia, coba gimana Nah, cara logikanya? bandingkan, itu kan nggak ada keterlibatan dengan perempuan kan, hanya dari sperma kan, betul nggak? Nggak ada keterlibatan dengan ovum, dengan sel telur, betul nggak? Harusnya kan tetap ada sel ovum kan? Nah, coba bandingkan dengan Mazmur 51. Kita baca dalam Alkitab Mazmur 51 ayat 7. Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kalau dalam Alkitab di ayat itu jelas secara eksplisit dikatakan kita dikandung dari ibu kita, artinya ada proses biologis, ya. Sel tadi, sel sperma itu bertemu dengan sel ovum sehingga di rahim itu terbentuklah janin dan dikandung oleh ibu kita. Betul? Nah, maka di dalam Ayub juga digambarkan demikian. Ayub 10 ayat 8 sampai 12. Ayub 10 ayat 8 sampai 12. 8 sampai 12. Tanganmulah yang membentuk dan membuat aku, tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju?
Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Hidup Lihat. dan kasih Lanjut, sorry, lanjut. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Ini menarik. Itu Ayub lagi singgung problem of evil yang sering dibahas oleh orang ateis, tapi kita nggak bahas itu. Itu hanya kudapan aja biar teman-teman membaca Ayub 10. Ayub 10 itu tentang bagaimana Ayub mempertanyakan tentang kebaikan Tuhan, Bu Dami. Tapi di ayat itu tadi kita dengar juga, tadinya manusia diciptakan dari tanah, betul? Dari tanah liat. Kemudian Allah ingin membinasakan, tapi kemudian Allah mencurahkannya. Itulah terjadi yang tadi saya bilang istilahnya procreation. Penciptaan secara tidak langsung, yaitu melalui proses reproduksi atau biologis ya, antara laki-laki dan perempuan yang bersatu dan bertemu. Nah, tadi bagus pertanyaannya. Kalau dalam surah As-Sajdah atau di dalam Al-Quran surah-surah lain dan ayat lain yang kemudian menarasikan hal yang sama dengan hanya ada sel sperma, manusia hanya diciptakan dari sperma yang hina, ini kan berarti tanda tanya besar. Apakah berarti kita dilahirkan itu tidak, atau bahkan tidak memakai sel telur seorang wanita? Nah, saya cari-cari penciptaan sel telurnya di mana gitu. Kenapa ada di sini Allah menciptakan air mani gitu kan? Sedangkan nggak mungkin terjadi manusia kalau si sperma ini nggak ketemu dengan dia bersatu dengan sel telur perempuan. Nah, itu pun harus terjadi pada manusia. Manusia kan kalau di sini jelas kan ada di Kejadian yang ayat berapa itu yang yang Tuhan suruh berketurunan gitu ya. Beranak cuculah dan penuhilah muka bumi. Gitu kan. Berarti kan karena Tuhan sudah menciptakan Adam dan menciptakan Hawa, disuruh beranak cucu. Berarti kan memang tubuhnya si Adam dan perempuan udah punya alat reproduksi, si perempuan juga ada alat reproduksinya gitu kan. Tuhan udah jelas udah menyuruh seperti itu gitu, karena ada laki-laki. Nah sekarang kalau di sini penciptaan manusianya kok Tuhan si Allah hanya menciptakan sperma doang gitu. Nah sekarang posisi sperma ini di mana, ya kan? Apa masih melayang-melayang aja nyari-nyari sel telur gitu? Ini makanya saya bilang gini loh, ajaran itu ditentukan dari bagaimana diajarkan dan juga tulisannya seperti apa. Di Al-Quran tercatatnya memang cuma nutfah. Nutfah itu cairan itu sperma yang dimaksud. Nah berarti bagaimana sperma itu bisa terbentuk kalau tidak ada sel telur? Betul kata Bu Dami, itu kritis. Dan memang kalau kalau teman-teman mau, thank you Kak Fafilia, Tuhan berkati. Kalau teman-teman mau cari atau bahkan Bu Dami mau cari, tadi bilang si Bu Dami sudah cari ya. Ini kalau teman-teman yang belum cari, di jurnal manapun, di kalangan ulama manapun, itu nggak ada yang bisa menjawab tentang kenapa hanya sel sperma yang dibahas, kenapa nggak ada sel telur. Mereka hanya lari kepada bahasa Arabnya Bu, yaitu nutfahnya di ayat itu. Nutfah itu mereka katakan nggak cuma cairan sperma, tetapi cairan yang bercampur. Nah ini artinya mereka sedang melakukan yang dinamakan dengan takiyah. Mereka nggak tahu kalau ternyata ya mungkin ya, karena kan jawabannya ada dalam surah Al-An'am 101 Bu. Allah kan berkata, bagaimana mungkin Allah mempunyai anak sedangkan dia tidak punya istri? Mungkin karena Allah kelamaan jomblo, jadi Allah nggak tahu bagaimana cara membuat anak gitu. Kalau saya sih jawaban simpelnya kayak gitu. Ya kan Allahnya jomblo, mungkin nggak bisa ngomongin soal punya keturunan, nggak punya istri ya kan. Jadi nggak mengerti sistem reproduksi gitu kan. Nah seperti itu. Ya, jawaban simpel seperti itu. Makanya kalau dipikir-pikir ya nggak masuk akal juga. Sedangkan posisi si sperma kalau udah ketemu sel telur dia harus punya tempat dalam rahim. Nah, kalau baru ketemu aja dia kan satu sel sperma dengan satu sel ovum ya. Ini aku bilang gitu karena aku ini aneh apa? Orang medis. Jadi dia bertemu, kalau udah menyatu itu belum disebut manusia juga kan, dia masih namanya embrio calon ya, masih embrio calon manusia. Baru nanti umur berapa minggu baru bisa diketahui, sudah bisa dideteksi detak jantungnya gitu ya, umur
biasanya umur 8 minggu. Kalau kita kalau dia hamil itu udah ada nih detak jantungnya gitu kan, seperti itu gitu. Tapi kalau sini gambarnya nggak ada, hanya ciptakan air mani doang gitu. Itu dia makanya kan. Oke lah. Bu Dami, Mas Arif, silakan. gantian dulu nggak apa-apa ya Bu Dami ya. Iya. Sambil dengar-dengar juga. Oke, kita ke Bang Arif sekarang, Mas Arif. Shalom, Bro Arif. Selamat malam. Iya, selamat malam, Bang. Selamat malam, Bro Arif. Ini katanya dari Bang Amian ya. Bro Arif emang dari mana sih sebelumnya, Bro? Kita boleh tahu dari Islam kah atau dari mana agamanya? Iya, betul. Dari Islam. Oke, Ya. apa yang mau disampaikan atau mungkin boleh cerita sedikit nggak sebelum bertanya? Cerita sedikit terkait tentang Oh ya, aku cerita sedikit aja. Boleh. Banyak juga nggak apa-apa, silakan. Yang singkat aja ya, soalnya aku tuh lagi mau beres-beres gitu. Soalnya kan aku anak pondok gitu. Oh, anak pondok. Oh iya. Silakan. Jadi kan gini, dulu kan aku tuh pernah kan mimpi bertemu itu kan. Terus Bertemu itu itu tuh mimpi siapa? itu langsung 3 kali. Bertemu siapa yang jelas? Ntar ketemu aku lagi. Enggak lah. Yang jelas, makanya yang jelas. Nggak apa-apa, ngomong aja di sini kita nggak. Oh ya, bertemu ya Tuhan Yesus kan, Tuhan Yesus. Tacap tuh cuma mukanya tuh gak menyerupakan, tapi itu mukanya tuh yang bercerah gitu, tapi dia mengatakan akulah Yesus, akulah jalan kebenaran. Itu tuh udah 3 kali. Terus yang 2 kalinya tuh itu tuh aku tuh mimpi lagi ada di gereja Katolik, kan aku juga kaget. Oke. Jadi nggak butut. Nggak apa-apa, lanjut aja ngobrol. Nggak apa-apa. Baru sampai mana? Di gereja Katolik. Oh ya, terus oh iya ya. Nah, terus aku tuh kan tanya-tanya kan ke Bang Amian kan, tanya-tanya. Tapi tanya tuh malah ke apa? Terus aku juga pernah ke gereja, tapi gereja Protestan GBI gitu. Kan aku juga agak aneh kan, bang satu. Tapi anehnya tuh ada seru-serunya gitu, ada pengalaman baru lah. Cuma beda sama mimpi aja gitu. Oke. Iya. Kamu Sunda ya? Terus aku tuh bingung. Ya, terus aku tuh bingungnya tuh ini apa? Kok bisa sih aku bisa mimpi kayak gitu? Terus sedangkan aku kan dari kecil sekolah tuh full agama, dari MI, MTS, SMA sampai mondok. Sorry. Lalu lanjut. Terus anaknya tuh kenapa gitu? Kenapa ya kayak nggak apa sih, si hati tuh kayak gimana ya, kayak gak tenang banget. Jadi kayak seolah-olah kayak gimana ya, jadi kayak gak fokus lagi gitu. Cuma fokusnya tuh ke itulah, Yesus. Ke Tuhan Yesus. ya tuh. Ya salah juga, jadi gak khusyuk gitu. Apa khusyuk? Iya, jadi kayak gitulah pokoknya. Ya. Kang Arif, tengah denge basana. Oh iya, mohon. Sinyalna awan. Gak apa-apa, ngomong aja nggak apa-apa, Rip. Lanjut. Ini gini aja deh, lanjut. Gini aja, Rip, Bang Arif, gini aja. Ya. Kita bikin Bang Arif, Bang Amian, aku izin ya. Arif ini kita masukin ke grup simpatisan, ya. Simpatisan. Nanti di situ dibimbing, Rip, di grup WhatsApp. Itu kalau misalkan aman ya. Nanti ada Tommy, ada teman di bawah. Iya. Aman di grup kita nggak ada berantem, nggak ada drama ya. Bu Dami juga Ya, boleh nanti. Saya lupa Bu Dami sudah masukin atau belum. Grup WhatsApp itu sudah banyak teman-teman yang belajar, yang
Ya aku juga belajar sedikit-sedikit dari teman aku gitu. Mas Arif udah punya Alkitab belum? Oh dulu punya, cuma udah dibalikin lagi soalnya kan aku di pondok dulu tuh. Aku juga udah pindah pondok sekarang. Sempat ketahuan kali ya Bu Dami. Ya, ya ketahuan aku tuh dipaksa itu kan dipaksa syahadat lagi kan. Terus aku tuh di rukiah itu kayak bohong gitu, kayak bohong. Jadi kan si tongongnya cik bahasa Sunda nama cina kayak ditekan gitu otomatis kan kalau ditekan gitu tuh bakal mual katanya si mual itu tuh dosa-dosa yang kotor dikeluarkan katanya gitu tapi kayak gak percaya aja gitu soalnya kayak bohong. Terus aku tuh disuruh baca astagfirullahalazim. Cuma aku tuh malah baca gini, Tuhan Yesus gitu aja. Tidak bisa mual ya? Dalam keadaan di rukiah. Arif, Gak mempan rukiahnya gak mempan. Arif, katanya Ustadzmu nonton itu. Bang Amian benar Ustadznya nonton. Waduh, hebat Ustadznya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Mana gak ada. Bohong Bang Amian. Bang Amian bohong. Oh, bohong. Kirain Bohong. benar. Kalau benar nggak apa-apa gabung dengan kita gitu kan. Diskusi sama saya ya Bang Amian ya, teman-teman ya. Nggak apa-apa. Gak takut kok. Bang Jo, ulah gitu. Aku kan udah pindah sekarang mah jadi aman. Oke. Lanjut. Gimana? Lanjut gimana? Dia muntah nggak? Udah. Soalnya mau beres-beres pondok gitu, soalnya mau pada pulang gitu. Jadi udah aja gitu aja nanti aja kalau ada waktu-waktu lagi aku cerita. Kalau ada yang mau ditanya, Ya, naik ya. Kalau Iya. ada yang mau nanya, ditanya naik ya. Belajar. Ya makasih ya semuanya udah mau dengerin cerita Arif. Iya, salam kenal ya Arif dari saya, dari Bu Dami, Kak Erlin dan teman-teman di sini. Selamat bergabung ya. Ya makasih. Ya. Nanti Semoga Nanti Tuhan Yesus ke memberkati kalian DM semua. Amin. nomor. tapi jangan sembarangan kasih Ya. Arif. Nanti aku aja yang DM ya. Iya. Ya. Nah, jangan ke yang lain. Bu Dami minta nomor juga jangan ya. Iya. Bercanda Bu Dami, bercanda. Ya gitu, maksudnya pokoknya walaupun ada orang-orangnya di sini, aku aja kamu kasihnya. Biar aman ya, maksudnya biar aman. Oke, Rip. Ya semangat ya. Tuhan berkati selalu ya. Ya Jaga amin. hikmat. Ya. Tong hilapnya. Tong Ya hilap. siap. Jaga hikmat. Kami diikuti. Oke. Shalom Arif. Saya turunin. Takut dia disuruh bersih-bersih, nanti gaswat, nanti kita digeruduk di sini. Nanti dikiranya ini pesaing pondok mana ini ya. Soalnya Bu Dami ini tampilan saya udah seperti kiai ini, dikelilingi oleh wanita-wanita ini, udah cocok banget. Penampilan saya ini udah cocok banget Bu Dami, kiai ini menyaingi pondok ini, nanti ada tawuran lagi ya. Iya.